Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Untung Prasetyo, sebuah kisah dari Bang Pian. Dan untuk kisah kali ini berjudul Rumah Angker. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Bang Pendi yang kini telah kembali sehat mulai menjalani rutinitasnya dengan semangat baru. Di pangkalan ojek tempat ia biasa mangkal, kehadirannya disambut hangat oleh rekan-rekannya yang senang melihatnya kembali aktif. Selain menjadi tukang ojek andalan di daerah tersebut, Bang Pendi memang terkenal sebagai orang yang serba bisa. Sebutan Juragan Palu Gada, yang merupakan singkatan dari apa lu minta gua ada, adalah bukti kepiawaian dalam membantu orang-orang sekitar mencari atau menjual berbagai barang. Tidak hanya soal ojek, Bang Pendi juga kerap membantu warga mengurus kebutuhan sehari-hari, mulai dari mencarikan sepeda motor bekas, membantu menjual barang bekas berkualitas, hingga menyediakan barang-barang kecil yang sulit ditemukan. Semuanya dapat ia kerjakan dengan mudah. Keahlian dan koneksi luas yang dimilikinya membuatnya menjadi sosok yang dipercaya oleh banyak orang di lingkungan tempat tinggalnya. Kesehariannya yang penuh dinamika itu seolah menjadi terapi tersendiri bagi Bang Pendi. Ia merasa bahwa bekerja dan berinteraksi dengan banyak orang adalah cara terbaik untuk melupakan masa-masa sulit yang baru saja dilaluinya. Meskipun terkadang ia masih merasa sedikit terganggu dengan bayang-bayang kejadian di workshop Pak Karjo, Bang Pendi mencoba untuk tidak larut dalam ketakutan. Ia berusaha fokus pada pekerjaan dan menyibukkan dirinya dengan berbagai kegiatan positif. Bang Pendi juga semakin dekat dengan keluarga dan teman-temannya. Ia sering berbagi cerita dan pengalaman, termasuk tentang perjuangannya melawan gangguan-gangguan gaib yang pernah ia alami. Kisah itu bahkan menjadi pelajaran berharga bagi orang-orang di sekitarnya. Mereka lebih waspada dan tidak lagi memandang enteng urusan yang berhubungan dengan energi negatif atau makhluk gaib. Selain itu, Bang Pian dan Ardi tetap menjaga hubungan baik dengan Bang Pendi. Sesekali mereka mampir ke pangkalannya atau mengajaknya ngobrol santai di warung kopi. Mereka ingin memastikan bahwa Bang Pendi benar-benar pulih, baik secara fisik maupun batin. Dukungan dari mereka serta dari keluarga dan lingkungannya membuat Bang Pendi semakin yakin bahwa ia bisa melalui segala cobaan. Keberadaan Bang Pendi sebagai Juragan Palu Gada bukan hanya soal kemampuannya dalam mencari dan membantu menjual sesuatu, tapi semua itu juga soal kepercayaan. Ia menjadi simbol kebersamaan dan saling membantu di tengah masyarakat. Dengan semangat baru yang ia miliki, Bang Pendi tidak hanya kembali menjalani hidupnya, tapi juga terus menjadi sosok yang bermanfaat bagi banyak orang di sekitarnya. Suatu sore di sebuah warung kopi tempat biasa Bang Pendi dan teman-temannya berkumpul, melepas lelah dan berbincang-bincang, seorang lelaki muda yang seusia dengan Bang Pendi datang mencari Bang Pendi untuk meminta tolong. Singkatnya, lelaki muda bernama Mas Toro itu menceritakan maksud dan tujuannya kepada Bang Pendi. Dia pun mulai bercerita tentang sebuah rumah yang berada di perumahan yang dijual sangat murah. Mas Toro yang baru saja menikah merasa tertarik dengan rumah tersebut. Namun banyak yang mengatakan jika rumah itu memiliki penghuni gaib yang menjadikannya rumah angker. Dan Mas Toro berniat meminta tolong kepada Bang Pendi untuk melihat langsung rumah tersebut dan membersihkannya. Bang Pendi yang sedang menyeruput kopi hitam hangatnya di warung itu mendengarkan cerita Mas Toro dengan seksama. Sore itu suasana di warung cukup ramai dengan obrolan dan tawa dari para pengunjung lainnya. Namun pembicaraan antara Bang Pendi dan Mas Toro tampaknya menarik perhatian beberapa teman di sekitar mereka. Mas Toro melanjutkan ceritanya, mengungkapkan bahwa rumah tersebut telah kosong selama hampir 10 tahun.
Beberapa orang yang ingin membeli rumah itu mengaku sering diganggu oleh suara-suara aneh dan bayangan yang melintas tanpa wujud yang jelas. Bahkan benda-benda yang bergerak sendiri ketika mereka sedang melihat-lihat keadaan rumah tersebut. Karena itu, banyak calon pembeli mundur setelah mengetahui reputasi rumah tersebut, meskipun harganya sangat miring. Jadi maksudnya gimana, Mas? Saya harus ngapain nih, biar jelas job desk-nya? Tanya Bang Pendi kepada Mas Toro. Maksud saya, abang liatin aja rumah itu. Bener nggak? Itu kalau rumah itu memang rumah angker, Bang. Jadi intinya ya, saya mau tahu lebih lanjut soal rumah itu sebelum saya membelinya. Balas Mas Toro menjelaskan maksudnya. Sikat pen, timbang nengokin rumah doang, dapat duit. Emang kalau rezeki kagak kemana, pen? Saud Bang Aris yang ikut mendengar cerita dari Mas Toro. Siapa dulu, juragan Palu Gada. Udah jalan, kita mah nunggu uang dengernya saja, pen. Ibu Bang Boim lagi. Bang Pendi menghela nafas dan meletakkan cangkirnya. Ia tahu betul bahwa urusan seperti ini tidak bisa dianggap remeh, apalagi jika benar ada penghuni gaib yang enggan untuk pergi. Meskipun ia bukan ahli dalam menangani hal-hal gaib, pengalamannya beberapa waktu lalu bersama Bang Pian dan Ardi telah memberinya pemahaman lebih. Ya, dia bengong, udah jalan, kasihan itu orang nungguin, saut Bang Boim sambil tertawa bersama teman-temannya. Jangan nolak rezeki, pen. Kapan lagi ada orang nongkrong disamperin duit? Timbal Mas Aris. Kalau urusan begini sebenarnya gue kapok, Bang. Bukan apa, urusan sama demit mah bisa ribet. Balas Bang Pendi sambil kembali menyeruput kopi hitamnya. Ya ilah, timbang nengokin rumah doang. Kalau emang itu rumah ada penunggunya, kan lu tinggal bilang ke masnya ini. Ngapa lu jadi pusing? Udah sikat, ujar Bang Aris meyakinkan. Iya bang, kita tanggungin aja rumahnya. Kita masuk ke dalam sebentar. Nah, kan abang bisa ngerasain tuh, itu rumah serem apa enggak, ujar Mas Toro menjelaskan maksudnya lagi. Oke dah, kalau begitu kita berangkat sekarang aja, mumpung masih sore, balas Bang Pendi menyanggupi permintaan Mas Toro. Walau sebenarnya ragu, namun Bang Pendi akhirnya setuju untuk membantu Mas Toro. Dan sore itu juga, keduanya langsung berangkat menuju ke sebuah komplek perumahan, tempat di mana rumah yang ingin dibeli Mas Toro berada. Matahari mulai condong ke barat, memberi warna jingga pada langit sore saat Bang Pendi dan Mas Toro menaiki motor menuju komplek perumahan yang dimaksud. Sepanjang perjalanan, Bang Pendi terlihat sedikit cemas. Meskipun ia berusaha menyembunyikannya dengan obrolan ringan tentang lalu lintas dan suasana kota. Di sisi lain, Mas Toro tampak lebih santai, mungkin karena ia percaya sepenuhnya pada kemampuan Bang Pendi. Sekitar 30 menit berkendara, mereka tiba di gerbang komplek. Suasananya cukup tenang, dengan deretan rumah yang sebagian besar tampak rapi dan berpenghuni. Namun ketika mereka mendekati lokasi rumah yang dimaksud, suasana berubah. Rumah itu berdiri sedikit terpisah dari rumah-rumah lain, dengan cat yang mulai memudar, dan pekarangan yang dipenuhi ilalang tinggi. Pagar rumahnya berkarat, dan pintu depan terlihat kusam, seolah tidak pernah disentuh selama bertahun-tahun. Bang Pendi dan Mas Toro turun dari motor, memandangi rumah itu dengan seksama. Bang Pendi yang memiliki kepekaan lebih sejak mata batinnya terbuka, mulai merasakan hawa yang berbeda. Tidak terlalu kuat, tapi cukup mengganggu, seperti ada tekanan yang membuat dadanya terasa berat. Ini rumahnya bang, ujar Mas Toro pelan sambil menunjuk ke arah bangunan itu. Saat mereka mendekati pintu depan, angin dingin tiba-tiba bertiup, membuat keduanya merinding. Bang Pendi berhenti sejenak, memejamkan mata, mencoba merasakan energi di sekitar rumah. Berasa aneh sih mas, tapi belum jelas apa ini cuma sugesti gua atau emang ada sesuatu, balas Bang Pendi. Nah, emangnya lu ada kunci rumah ini? Tanya Bang Pendi sambil mengedarkan pandangannya ke sekitar. Mas Toro yang mulai ikut merasa gugup hanya mengangguk dan langsung memberikan kunci rumah tersebut kepada Bang Pendi. Mas Toro yang mulai merasa was-was menunggu Bang Pendi untuk memberi isyarat sebelum melangkah lebih jauh. Dan Bang Pendi pun akhirnya memutuskan untuk membuka gembok pintu pagar yang ketika dibuka berderit dengan keras. Nah, lu dapat kunci rumah ini dari mana mas? Tanya Bang Pendi penasaran. Ya, dari yang mau jual rumah ini bang, balas Mas Tono dengan penuh percaya diri. Jadi setiap orang yang mau beli rumah ini disuruh nengokin sendiri rumahnya,
terus dibawain kunci. Kalau nggak cocok ya tinggal pulangin kunci rumahnya. Ibu Mas Toro menjelaskan. Setelah Bang Pendi membuka pintu rumah itu, hawa dingin yang tidak biasa langsung menyergap. Interior rumah itu tampak lusuh, dengan beberapa bagian dinding yang mengelupas dan lantai yang sangat berdebu. Namun yang lebih mencolok adalah perasaan ganjil yang seolah menyelimuti setiap sudut ruangan. Bang Pendi dan Mas Toro pun melangkah perlahan, meneliti setiap sudut. Awalnya mereka tidak melihat sesuatu yang mencurigakan, akan tetapi insting dari Bang Pendi mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak wajar. Dan benar saja, ketika mereka berhenti di ruang tengah, tiba-tiba suara seperti langkah kaki terdengar dari arah lantai atas. Mas Toro yang berada di belakang Bang Pendi langsung memegang lengannya. "Bang, itu apaan bang?" tanya Mas Toro dengan wajah yang mulai terlihat pucat. Bang Pendi menelan ludah, menoleh ke arah tangga yang gelap. Suara langkah kaki itu berhenti, meninggalkan keheningan yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. "Nah, udah jelas kan, rumah ini ada penghuninya. Mendingan lu batalin aja dah buat beli rumah ini," balas Bang Pendi yang disambut anggukan kepala oleh Mas Toro. "Iya bang, sekarang saya tahu. Pantas saja rumah ini dijual dengan harga jauh di bawah pasaran," balas Mas Toro yang mulai merasakan ketakutan yang luar biasa. "Ya sudah bang, kalau begitu kita keluar saja, mumpung belum maghrib." Ibu Mas Toro yang berjalan kembali ke arah pintu utama rumah tersebut. Akan tetapi sesaat sebelum mereka keluar dari rumah tersebut, hal yang tidak diinginkan oleh Bang Pendi dan juga Mas Toro pun terjadi. Setelah mereka berada di ruang tamu dan hendak keluar, tiba-tiba saja pintu rumah itu terhempas dengan sendirinya dan tertutup rapat. Selain membuat kaget, kejadian aneh itu juga membuat Mas Toro ketakutan. Suasana yang semula tegang pun kini berubah menjadi semakin mencekam. Bang Pendi dan Mas Toro saling bertukar pandang, mata mereka dipenuhi dengan ketakutan yang bercampur kebingungan. Tubuh Mas Toro mulai gemetar dan keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Bang, ini kenapa bang? Kita nggak bisa keluar, bagaimana ini bang?" ucap Mas Toro dengan suara gemetar dan tubuhnya mulai mundur menjauh dari pintu. Bang Pendi mencoba menenangkan dirinya lalu mendekati pintu untuk memeriksanya. Ia mencoba memutar gagang pintu, namun terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahannya dari sisi lain. Usaha yang dilakukan Bang Pendi pun sia-sia. Pintu itu tidak bergeming sedikit pun. Sementara itu hawa ruangan terasa semakin dingin dan membawa kecemasan mereka. "Ada yang gak beres di sini," gumam Bang Pendi sambil melirik ke sekeliling. Ia mulai merasakan energi yang kuat dan tidak bersahabat, seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka. Di tengah suasana yang semakin mencekam, tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan yang terdengar dari arah belakang. Suara itu seperti seseorang mengetuk dinding dengan ritme yang aneh. Mas Toro mematung, matanya membesar, mengarahkan pandangan ke sudut ruangan. Namun tidak ada apa-apa di sana. "Bang, itu suara apa bang?" bisik Mas Toro sambil menunjuk dengan tangan gemetar. Ketukan itu semakin keras, berpindah-pindah, seperti bergerak mengelilingi ruangan. Bang Pendi mulai membaca doa dalam hati, berusaha menenangkan dirinya. "Toro, jangan panik, kita hadapi ini pelan-pelan," ucapnya sambil memejamkan mata, mencoba mengumpulkan kekuatan. Ketika suara ketukan itu berhenti, suasana menjadi hening sesaat. Sebelum tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari lantai atas. Langkah itu berat, menyeret, dan seolah mengarah langsung ke tangga. Bang Pendi dan Mas Toro terpaku, mata mereka tertuju ke arah tangga gelap yang menjulang ke lantai atas. Langkah itu berhenti, menciptakan keheningan yang justru semakin mencekam. "Mas, lu jangan jauh-jauh, tetap di dekat gua ya," pinta Bang Pendi tegas, sambil mencoba mendekat ke tangga untuk memastikan apa yang terjadi. Namun sebelum ia sempat melangkah, suara keras tiba-tiba terdengar dari arah dapur, seperti sesuatu jatuh ke lantai. Seketika itu juga, Mas Toro menjerit kecil. Tubuhnya gemetar hebat. Melihat hal itu, Bang Pendi segera menariknya ke belakang dan berusaha menjaganya tetap tenang. Ia tahu mereka kini berhadapan dengan sesuatu yang lebih dari sekedar kebetulan. Dengan konsentrasi penuh, Bang Pendi mulai melantunkan doa-doa yang ia ingat. Suaranya pelan memenuhi ruangan, namun semakin ia melantunkan doa, semakin terasa bahwa sosok yang ada di dalam rumah itu mencoba melawan. Udara menjadi semakin dingin, dan bersamaan dengan itu tercium aroma anyir yang menyengat hidung mereka.
Tidak lama kemudian suara segigikan lembut terdengar dari arah dapur yang perlahan-lahan berubah menjadi tawa seram yang bergema di seluruh ruangan. Bang Pendi langsung menghadap ke arah suara itu. Matanya tajam memandang ke kegelapan, namun hal yang tidak terduga kembali terjadi. Tiba-tiba saja tubuh Mas Toro lemas dan terjatuh ke lantai, tidak sadarkan diri. Bersamaan dengan itu suara tawa pun berhenti seketika dan suasana kembali sunyi. Astagfirullahaladzim, dia pingsan lagi. Ampun dah, ujar Bang Pendi yang mulai dilanda rasa takut yang luar biasa. Bang Pendi berjongkok di samping tubuh Mas Toro yang tergeletak dan tidak sadarkan diri. Tubuhnya bergetar, tapi ia mencoba menenangkan diri meski rasa takut mulai menyelimuti. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, gumamnya berkali-kali sambil memegang pergelangan tangan Mas Toro untuk memastikan denyut nadinya. Ruangan kembali sunyi, hanya terdengar nafas Bang Pendi yang berat. Namun suasana mencekam masih terasa sangat kental. Hawa dingin seolah menekan tubuhnya, membuat setiap gerakan terasa berat. Bang Pendi merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Dengan sisa keberanian yang ada, ia mengangkat tubuh Mas Toro dan membaringkannya di sofa ruang tamu. Toro, woi, Mas Toro, bangun Mas, jangan bercanda dah, masa gue sendirian di sini? Ujar Bang Pendi meski ia tahu Mas Toro belum bisa mendengar. Di saat-saat genting dan mencekam itu, Bang Pendi berusaha untuk tetap tenang. Dia kemudian mengambil handphonenya yang ada di saku jaket kulit berwarna hitam yang setiap hari dikenakannya. Sambil terus bersikir, Bang Pendi mulai mencoba menghubungi Bang Pian. Namun sayangnya handphone miliknya tidak dapat digunakan karena di tempat itu tidak terdapat sinyal. Bang Pendi menatap layar ponselnya yang tidak kunjung menunjukkan sinyal. Nafasnya semakin berat dan rasa cemas membanjiri pikirannya. Ya Allah, apalagi ini? Gumamnya sambil terus bersikir pelan, mencoba menenangkan hatinya yang dilanda ketakutan. Dia menatap sekeliling ruangan yang terasa semakin mencekam. Dinding-dinding rumah tampak seolah merapat, menciptakan ilusi sempit yang membuat nafasnya tersegal. Bayangan gelap terus bergerak di pinggir penglihatannya, seolah menunggu momen tepat untuk menyerang. Mas Toro yang masih duduk lemas di sofa tiba-tiba bergerak aneh. Tangannya terangkat perlahan, menunjuk ke arah dapur tanpa sepatah kata pun. Matanya tetap terpejam, tapi tubuhnya bergerak terasa penuh ancaman. Bang Pendi yang masih menggenggam handphone berdiri gemetar. Mas Toro, lu apa-apaan sih Mas? Jangan beginilah, gua merinding ini, sumpah. Ucap Bang Pendi dengan suara parau, mencoba menepis rasa takutnya. Namun suara tawa berat kembali terdengar, menggema dari dalam tubuh Mas Toro. Dan kali ini suara itu jelas-jelas bukan milik manusia. Bang Pendi menyadari bahwa ia tidak punya banyak pilihan. Ia mendekati Mas Toro dengan langkah ragu sambil terus membacakan surat-surat pendek yang dihafalnya. Namun tiba-tiba tubuh Mas Toro mengejang kuat, disertai dengan teriakan keras membengkakkan telinga. Bang Pendi mundur beberapa langkah, menutup telinganya dengan satu tangan sambil terus membaca doa. Dan tidak lama kemudian, suara teriakan itu akhirnya berhenti, yang membuat tubuh Mas Toro ambruk ke lantai. Bang Pendi mengumpulkan keberaniannya mencoba mendekati Mas Toro lagi. Namun sebelum ia sempat melangkah lebih dekat, pintu dapur tiba-tiba terbuka dengan keras. Angin dingin menyeruak, membawa serta bau anyir yang menusuk hidung. Di tengah kegelapan dapur, sebuah bayangan besar muncul. Dengan mata merah menyala, menatap langsung ke arah Bang Pendi. Makhluk itu tampak seperti sosok perempuan dengan rambut panjang menjuntai, tetapi tubuhnya melayang dengan gerakan yang tidak alami. Bang Pendi membeku sejenak sebelum akhirnya menguatkan hati. Walau dia tahu jika ada sosok makhluk yang perlahan mendekat ke arahnya, namun Bang Pendi berusaha mengalihkan perhatiannya dan fokus pada telepon genggamnya yang terus digunakannya untuk menghubungi Bang Pian. Bang Pendi terus mencoba menghubungi Bang Pian, meskipun layar ponselnya tetap menunjukkan tanda tanpa sinyal. Dengan nafas memburu, tangannya gemetar saat memegang ponsel. Matanya terus melirik ke arah makhluk itu yang kini melayang semakin dekat dengan gerakan pelan namun pasti. Suasana di dalam rumah terasa semakin mencekam. Udara dingin menggigit kulitnya, sementara suara aneh lainnya mulai terdengar yang saling bertumpuk dan membuat rasa takut Bang Pendi semakin membuncah. Langkah dari makhluk yang terus mendekat ke arahnya pun terdengar seperti kain panjang yang terseret di lantai. Bang Pendi mencoba tetap tenang meski keringat dingin mengalir di pelipisnya.
Ketika makhluk itu sudah berada beberapa langkah darinya, tiba-tiba lampu di ruang tamu berkedip-kedip dengan sendirinya, lalu kembali mati total yang membuat ruangan menjadi gelap gulita dan hanya menyisakan cahaya redup dari layar ponsel Bang Pendi. Dalam kegelapan itu, suara makhluk itu berubah menjadi jeritan tajam yang hampir membuat Bang Pendi hampir kehilangan kesadarannya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, lindungi saya, bisiknya dalam hati sambil terus menekan tombol panggilan. Namun ponselnya tetap tidak menunjukkan tanda-tanda koneksi. Makhluk itu berhenti sejenak, lalu mengangkat tangannya yang panjang dan kurus ke arah Bang Pendi. Suara berat yang dingin terdengar meskipun mulut makhluk itu tidak bergerak. Bang Pendi merasa jantungnya berdetak semakin kencang, namun ia tahu bahwa ketakutan hanya akan membuatnya semakin lemah. Dalam keputusasaannya, Bang Pendi kembali mencoba ponselnya, kali ini menekan nomor Ardi. Dan di saat itulah ponselnya akhirnya menunjukkan tanda adanya sinyal. Dengan cepat ia menghubungi Ardi sambil terus membaca doa untuk menahan makhluk tersebut. Ketika suara Ardi terdengar di ujung telepon, Bang Pendi berkata dengan nafas terengah-engah, "Dik, tolong gua di rumah kosong, ini makin gawat, Dik. Tolong gua ya," ucap Bang Pendi yang sudah berada di puncak ketakutannya. Akan tetapi belum sempat Ardi menanyakan keberadaan Bang Pendi, tiba-tiba sambungan telepon pun kembali terputus. Dan di saat itulah Bang Pendi jatuh pingsan setelah menatap sosok wajah perempuan pucat pasi yang berada tepat di depannya dengan jarak 1 jengkal dari wajah Bang Pendi. Beberapa saat kemudian Bang Pendi pun kembali tersadar. Dia berada di rumah itu, namun dengan suasana yang berbeda. Bang Pendi terus memandangi sekelilingnya dengan penuh rasa kebingungan. Rumah yang sebelumnya penuh dengan aura menyeramkan kini berubah drastis menjadi tempat yang nyaman dan seperti hidup kembali. Aroma harum melati samar-samar tercium, menggantikan bau apek yang tadi memenuhi ruangan. Lantai kayu mengkilap seperti baru dipel dan furnitur tetap tertata rapi. Namun ada sesuatu yang ganjil karena segala hal di sekitarnya terasa tidak nyata. Di sana, Bang Pendi juga melihat 2 orang perempuan muda yang tampak sedang berbincang dan bercanda. Namun anehnya kedua perempuan muda itu tidak melihat keberadaan Bang Pendi yang terus memperhatikan mereka. 2 perempuan muda yang berada di ruang tamu tampak sibuk berbincang. Salah satu dari mereka mengenakan kebaya putih sederhana dengan rambut panjang yang dikepang di belakang. Sementara yang lain dengan gaun berwarna pastel terlihat memegang secangkir teh dan tertawa kecil. Mereka tidak mengindahkan keberadaan Bang Pendi, seolah-olah dia adalah bayangan yang tidak terlihat. Bang Pendi mengerutkan dahi, mencoba memahami situasi ini. Apa ini mimpi? Pikirnya sambil mengusap wajahnya yang masih terasa lelah. Namun segala hal di sekitarnya terasa begitu nyata. Dari aroma melati hingga suara percakapan perempuan itu. "Permisi Mbak, ini rumah siapa ya?" tanya Bang Pendi dengan sopan kepada kedua perempuan muda tersebut. Namun suaranya seperti tertelan udara. Keduanya tampak tidak ada yang bereaksi dan terus berbicara satu sama lain dengan nada ceria yang membuat suasana semakin aneh. Dan di saat-saat yang membingungkan itu tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari arah dapur. Setelah itu, seorang pria muda muncul dengan membawa 2 buah gelas besar berisi minuman dingin yang menyegarkan. Pria muda tersebut tampak memberikan 2 buah gelas berisi minuman dingin itu kepada kedua gadis itu. Dan setelah itu mereka kembali berbincang tanpa menghiraukan keberadaan Bang Pendi. Beberapa saat kemudian hal yang tidak pernah disangka-sangka oleh Bang Pendi pun terjadi. Dia yang saat itu seperti sedang melihat adegan dalam film dibuat terkejut ketika salah satu pemuda yang mengenakan kebaya putih dengan rambut dikepang itu mengalami kejang-kejang setelah meminum minuman yang diberikan oleh lelaki muda tadi. Bang Pendi yang berusaha ingin membantu perempuan yang tampak sedang kesakitan itu tidak berdaya ketika dia mencoba menggerakkan tubuhnya, namun seolah ada yang menahan gerakannya. Dan tidak lama setelahnya, perempuan yang mengalami kejang tadi pun terkulai lemah seperti kehilangan kesadarannya. Sementara itu pria muda yang membawa minuman tadi berdiri dengan ekspresi datar. Wajahnya sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah atau kepanikan. Sebaliknya, dia malah tersenyum tipis dengan sorot mata yang dingin. "Semua sudah selesai," ucap lelaki muda itu pelan, namun terdengar jelas dalam keheningan ruangan.
Bang Pendi mencoba berteriak tetapi suaranya seperti terkunci di tenggorokan. Ia hanya bisa menyaksikan kejadian itu, merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk tanpa ujung. Di sisi lain, perempuan muda yang lainnya tampak ikut tersenyum, walau ada rasa takut yang tergambar di wajahnya. "Lalu akan kita apakan mayatnya, Mas?" tanya perempuan muda itu, sambil menatap ke pria muda yang terlihat sangat tenang itu. "Bantu aku membawa mayatnya ke kamar, aku sudah menyiapkan semuanya," balas pria muda itu dengan suara datar. Beberapa detik berikutnya Bang Pendi kembali dibuat menangis, menyaksikan perbuatan keji dari dua orang manusia yang sepertinya memang sudah merencanakan untuk menghabisi perempuan muda tersebut. Bang Pendi yang terkulai lemas menyaksikan pria muda itu menggantung tubuh yang sudah tidak bernyawa tadi dan membuat seolah-olah itu adalah kejadian bunuh diri. Bang Pendi menyaksikan semua itu dengan mata berkaca-kaca, tubuhnya bergetar hebat. Ia tidak mampu memalingkan pandangannya dari kekejian yang terjadi di hadapannya. Perasaan tidak berdaya menguasai dirinya, dia hanya bisa melihat tanpa bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Pria muda dengan wajah datar dan dingin itu pun memastikan setiap detailnya harus terlihat meyakinkan, seolah-olah korban benar-benar mengakhiri hidupnya sendiri. Setelah tubuh korban tergantung, mereka berdua membersihkan sisa-sisa kejahatan mereka. Setiap jejak dihapus dengan teliti, meninggalkan ruangan yang tampak biasa saja. Namun bagi Bang Pendi, ruangan itu terasa semakin mencekam, penuh dengan aura kebencian dan dendam. Ia ingin berteriak, memohon pertolongan, tetapi tubuhnya tetap seperti membatu. Setelah semuanya selesai, pria muda itu menatap perempuan muda yang membantunya dengan tatapan dingin yang sama. "Ingat, ini tidak pernah terjadi. Kamu tahu apa yang akan terjadi jika ada yang tahu?" ucap pria muda dengan nada suara mengancam pada perempuan itu yang hanya mengangguk cepat sambil menitikkan air mata. Beberapa saat kemudian keduanya meninggalkan ruangan. Bang Pendi yang masih dalam keadaan seperti terjebak perlahan mulai merasakan perubahan di sekitarnya. Cahaya yang tadi terasa hangat kini berubah suram. Ruangan yang sempat terlihat rapi kembali menjadi kotor dan menyeramkan. Bang Pendi menyadari bahwa ia telah menyaksikan sebuah kejadian dari masa lalu yang merupakan sebuah kenangan kelam yang terjebak di dalam rumah ini. Sambil berjuang untuk kembali menggerakkan tubuhnya, Bang Pendi mulai bersikir dalam hati, memohon perlindungan dan kekuatan. Setelah beberapa menit yang terasa sangat menyiksa, tubuhnya akhirnya mulai merespon. Bang Pendi pun kembali mendapati kesadarannya dan mendapati Bang Pian, Ardi dan Bang Aris ada di halaman rumah kosong yang hanya diterangi oleh lampu dari handphone mereka. Bang Pendi menatap mereka dengan mata yang masih sedikit kabur, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Nafasnya terengah-engah dan tubuhnya terasa lemah. Sambil menahan sakit di dadanya, ia berusaha bangkit meski tubuhnya masih gemetar. "Alhamdulillah, lu sadar juga, Pen," ujar Bang Pian, wajahnya penuh kekhawatiran. "Lagian lu ngapain malam-malam main ke rumah angker kayak begini?" tanya Bang Pian penasaran. Mas Toro, mana Yan? Tadi gua nganter dia," balas Bang Pendi dengan wajahnya yang masih terlihat pucat. "Ada noh, sama Bang Aris. Dia aman, udah sadar dari tadi," balas Bang Pian yang membuat Bang Pendi merasa lega. "Ada yang gak bener di rumah ini, Yan. Gue lihat sesuatu yang gak seharusnya gue lihat," ucapnya dengan nada suara serak. "Udah, antar aja ceritanya, sekarang kita pulang dulu saja. Yang penting lu berdua selamat," balas Bang Pian yang mencoba menenangkan Bang Pendi. Sesampainya mereka di warung kopi, tempat Bang Pendi biasa berkumpul dengan Bang Aris dan teman-temannya, yang juga menjadi tempat bertemunya Bang Pendi dengan Mas Toro tadi, mereka pun mulai menceritakan apa yang mereka alami di rumah angker tadi. Mas Toro yang masih terlihat ketakutan langsung memutuskan untuk tidak kembali ke rumah yang akan dibelinya itu. Dia pun mulai menceritakan kejadian mengerikan yang dialaminya bersama Bang Pendi sore tadi. Di warung kopi yang sudah mulai sepi karena malam semakin larut, Bang Pendi, Bang Pian, Ardi dan Mas Toro duduk di sebuah meja panjang. Lampu neon redup di atas mereka memancarkan cahaya yang samar, menambah suasana mencekam ketika Mas Toro mulai berbicara. Wajahnya masih pucat dan tangannya gemetar saat memegang gelas kopi hangat di depannya. "Gua gak nyangka, Bang, rumah itu ternyata benar-benar gak beres," ujar Mas Toro dengan suara parau, menundukkan kepalanya.
Semua yang mendengar, termasuk beberapa teman Bang Pendi yang kebetulan ada di sana, tampak terpaku pada ceritanya. Mas Toro menjelaskan bagaimana pintu tiba-tiba tertutup, suara tawa menyeramkan dari dapur, dan akhirnya bagaimana ia pingsan setelah melihat penampakan sosok perempuan yang sangat mengerikan. Gua nggak mau tahu lagi soal rumah itu. Gua nggak bakalan balik ke sana. Pokoknya nggak mau lagi dah, ucap Mas Toro yang tampak sangat trauma dengan kejadian itu. Lagian pada kelakuan aja sih. Orang rumah udah kelihatan serem begitu malah pada didatengin. Itu sama saja perkara namanya, balas Bang Pian yang terlihat kesal. Lu juga Pen, main berangkat saja, kagak mikirin resikonya. Kan udah gua kata, lu jangan macam-macam dulu, soalnya kan lu baru sembuh. Ibu Bang Pian sambil menghela nafas. Tadinya gua ragu Yan, tapi anak-anak ini pada ngojok-ngojokin gua, suwe banget dah, balas Bang Pendi sambil menatap ke arah Bang Aris dan Bang Boim. Gua disalahin, lo nya aja Oon, lagian ngapa sampai dalam banget lu pada masuk, timpal Bang Aris membela diri. Jawabannya orang gue cuma di ruang tamu, balas Bang Pendi menjelaskan. Panjul, lu kita temuin di kamar ujung deket ruang tengah yang mau ke dapur. Nah lu ngapain dah di kamar itu, nyari harta karun lu, ujar Bang Pian yang sontak membuat Bang Pendi terkejut. Iya Pen, si Toro rebahan di sofa ruang tamu. Nah lu ngegeletak di ubin kamar, mana pules banget lagi, timpal Bang Aris sambil tertawa. Ah yang bener, orang gua ada di ruang tamu sama si Toro. Nah pas dia pingsan, gua coba ngubungin elu Yan, tapi anehnya di rumah itu kagak ada sinyal, ujar Bang Pendi menjelaskan. Pas dapat sinyal, gue bisa tuh ngubungin Ardi. Nah pas itu, muka demit perempuan nongol di depan muka gua, ibu Bang Pendi sambil bergidik ngeri. Untung saja Ardi sama Pian tangkap. Sebelum azan Isya, dia pada kemari nyariin lu. Makanya kita langsung nyusul ke rumah itu. Coba kalau Ardi nggak tanggap, bisa disekep demit rumah itu berhari-hari lu Pen, ucap Bang Aris yang juga menjelaskan. Udah, yang penting lu berdua pada selamat. Lagian demit itu kagak ngikutin sampai kemari, balas Bang Pian yang membuat Mas Toro dan juga Bang Pendi merasa lega. Udah, kagak usah balik lagi ke rumah itu. Mending nyari rumah yang lain aja Mas Toro, ibu Bang Pian yang langsung disambut anggukan kepala oleh Mas Toro. Tapi Yan, kayaknya ada rahasia besar dah di rumah itu. Soalnya gua ngelihat kejadian-kejadian masa lalu yang nyata banget Yan, ujar Bang Pendi menjelaskan. Udah Pen, itu bukan urusan lu, kagak usah lagi diperpanjang, sahut Bang Boim yang tahu betapa mengerikannya apa yang telah dialami Mas Toro dan juga Bang Pendi. Nah bener tuh kata si Boim, lu kagak tahu sih gimana susahnya Pian sama Ardi nolongin lu berdua tadi, ucap Bang Aris sambil memandang ke arah Bang Pendi dan Mas Toro. Bang Pendi dan Mas Toro mulai menyadari betapa berbahayanya apa yang baru saja mereka alami. Meski suasana di warung kopi penuh canda tawa untuk mencairkan suasana, namun masih ada ketegangan yang tetap terasa di antara mereka. Mas Toro tampak semakin yakin untuk tidak kembali ke rumah itu. Ia merasa tidak sanggup menghadapi hal-hal gaib seperti yang telah mereka alami. Keputusan itu juga mendapatkan dukungan penuh dari Bang Pian, Ardi dan Mas Boim. Mereka sepakat bahwa keselamatan lebih penting daripada rasa penasaran. Namun Bang Pendi merasa ada sesuatu yang belum selesai. Ia tidak bisa mengabaikan apa yang telah dilihatnya di rumah tersebut. Adegan masa lalu yang menunjukkan perbuatan keji serta rahasia besar yang tersembunyi di rumah itu seperti memanggilnya untuk diungkap, meski ia tahu resikonya besar. Kayaknya penghuni gaib rumah itu sengaja nunjukin ke gua soal masa lalunya Dayan, bisik Bang Pendi kepada Bang Pian. Udah biarin aja, yang penting dia kagak lagi ngeganggu lu, balas Bang Pian dengan suara pelan. Malam itu meski suasana sudah mulai tenang, Bang Pian dan Ardi menyadari bahwa apa yang dialami Bang Pendi bukanlah hal biasa. Mereka paham bahwa apa yang dilihat Bang Pendi di rumah angker itu bukan sekedar kebetulan, melainkan sebuah pesan dari penunggu gaib yang mungkin sedang mencari keadilan atas peristiwa kelam di masa lalu. Bang Pian sengaja memotong pembicaraan Bang Pendi ketika ia mulai ingin membahas lebih jauh tentang adegan yang dilihatnya di rumah tersebut. Bagi Bang Pian, semakin banyak orang tahu, semakin besar pula kemungkinan hal itu menjadi beban bagi Bang Pendi. Ia yakin bahwa terkadang
ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan menjadi misteri. Namun di sisi lain, Ardi yang lebih peka terhadap hal-hal spiritual merasa ada sesuatu yang penting dalam pesan yang ditunjukkan kepada Bang Pendi. Meskipun ia sepakat dengan sikap Bang Pian untuk menjaga jarak dari rumah itu, tapi hatinya bertanya-tanya, apakah mereka bisa membantu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi tanpa terlibat lebih dalam dengan energi negatif di sana. Gua ngerti, Di, apa yang kita lihat tadi bukan hal sepele. Tapi lo lihat sendiri kan gimana kondisi si Pendi. Dia baru sembuh. Jangan sampai hal ini bikin dia drop lagi, ucap Bang Pian kepada Ardi. Ya bang, saya tahu, balas Ardi sambil menganggukkan kepalanya. Tapi ini soal keadilan bang, imbu Ardi sambil menghela nafas panjang. Kita lihat nanti, Di. Tapi yang jelas jangan sampai Pendi tahu. Gua nggak mau dia kesana lagi, apapun alasannya, balas Bang Pian dengan tegas. Keduanya akhirnya sepakat untuk memprioritaskan keselamatan Bang Pendi. Meski rasa penasaran menggelitik, mereka tahu bahwa semua itu harus ditangani dengan hati-hati. Malam itu meski warung kopi akhirnya sepi, pembicaraan soal rumah angker itu pun meninggalkan jejak di benak mereka. Dan satu hal yang pasti, kejadian itu belumlah selesai dan jawaban dari misteri yang lama tersimpan di rumah angker itu mungkin hanya tinggal menunggu waktu untuk terungkap. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.